Pada tanggal 14 Januari tahun 2023, Kongregasi Serikat Maria Montfortan SMM dan Putri-Putri Kebijaksanaan DW melakukan promosi panggilan kepada siswa-siswi kelas 12 SMKN 1 Labuan Bajo. Kegiatan promosi panggilan bertempat di Aula SMKN 1 Labuan Bajo dan dihadiri oleh Suster Ika, Suster Yasinta dari DW Daughters of Wisdom dan Pater Bordias, Aris Aspiran, Van Aspiran, dan Marcel Aspiran dari SMM. Kegiatan promosi panggilan dipandu oleh Bapak Karolus Nisa SPD, selaku Wakahumas SMKN 1 Labuan Bajo. Bapak Karolus memberi kesempatan pertama kepada Suster Yasinta untuk menjelaskan terkait kongregasi DW kepada peserta didik semester 6. Suster Yasinta menjelaskan bahwa Kongregasi Putri-Putri Kebijaksanaan adalah sebuah kongregasi apostolik yang didirikan oleh Santo Lus Marie Grignion de Montfort pada tanggal 2 Februari tahun 1703 di Poitiers, Prancis. Suster Marilus dari Yesus adalah suster pertama Putri-Putri Kebijaksanaan. Lebih lanjut, Suster Yasinta menyampaikan bahwa kami dipanggil oleh Kristus Sang Kebijaksanaan untuk hidup berkomunitas serta mencari dan menyatakan Dia dimanapun kami berada. Jika kamu tidak mengambil resiko untuk Tuhan, kamu tidak melakukan sesuatu untuk Dia, jelas Suster Yasinta mengutip kata pendahulunya, Santo Louis Marie de Montfort. Misi Putri-Putri Kebijaksanaan, Suster menjelaskan yaitu dipanggil untuk menyatakan cinta Sang Kebijaksanaan yang menggelora, yang menunjukkan sebuah jalan menuju kebahagiaan sejati untuk semua orang. Apostolik DW, Suster Yasinta menjelaskan berkomitmen dalam mendukung pengembangan pribadi seutuhnya melalui pendidikan, kesehatan, kegiatan pastoral dan kegiatan sosial lainnya yang berkaitan dengan karisma kongregasi. Tahap formasi Montfort Sisters, Suster Yasinta menyebutkan bahwa pertama, tahap datang dan melihat, kedua, tahap aspiran, ketiga, tahap prenovis, keempat, tahap novisiat, dan kelima, tahap masa junior. Di akhir materi terkait DW, Suster Yasinta mengajak siswi yang merasa terpanggil masuk kongregasi DW bisa datang langsung ke Biara Putri-Putri Kebijaksanaan di tenda, Jalan Gewak 1, Tromol Pos 801, Ruteng. Setelah menyampaikan promosi panggilan dari DW, Bapak Karolus memberi kesempatan kepada Pater Bordias dari Kongregasi SMM. Kegiatan promosi panggilan SMM diawali dengan menyanyikan lagu berjudul Jangan Takut. Pater Bordias menjelaskan SMM adalah kepanjangan dari Serikat Maria Montfortan, yang didirikan oleh Santo Louis Marie Grignion de Montfort atau dikenal dengan nama Santo Montfort tahun 1673 sampai tahun 1716. La berasal dari negara Perancis, yakni di daerah Montfort-sur-Me. La sangat mencintai Maria dan berdevosi secara sungguh kepada Bunda Maria sebagai jalan mudah kepada Yesus lewat pembaktian diri yang sempurna. Beliau adalah guru spiritualitas Marial sebagaimana yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya, yakni Redemptoris Mater. Semangat dasar SMM, Pater menjelaskan semangat Maria sebagaimana yang telah diwariskan oleh Bapak pendiri SMM, Santo Montfort. Itulah sebabnya, para Montfortan sebutan para pengikut Santo Montfort mengenakan atribut yang bercorak Marial, seperti jubah putih, tali single berwarna hitam dan rosario besar. Jubah putih melambangkan kekudusan, tali single dengan 3 simpul melambangkan keterikatan pada ketiga ikrar suci, yakni keperawanan, kemiskinan dan kepatuhan. Rosario besar selalu dan di mana-mana mengingat misteri karya keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan dalam doa yang berkobar di dalam dan bersama Bunda Maria tentang peristiwa Rosario suci, seperti Santo Montfort menggunakan rosario besar selama hidupnya. Mulai SMM di Indonesia, Pater menjelaskan sejak 1939 dan banyak dipusatkan pada karya-karya pastoral dan pada umumnya karya-karya SMM terarah pada mewartakan kerajaan Yesus melalui Maria. Perutusan, Pater Bordia menjelaskan bahwa Montfortan diutus bukan hanya di Indonesia saja, tapi banyak imam Montfortan Indonesia yang sudah berkarya di seluruh dunia, misalnya di Prancis, tempat asal Santo Montfort, Ekuador, Papua New Guinea, dan akan menyusul ke Amerika Selatan. Sekarang para biarawan Montfortan berkembang di Indonesia. Mereka berkarya di berbagai tempat di Indonesia seperti Bandung, Malang, Ruteng Flores, Kalimantan Barat, Sintang, dan beberapa tempat lain di Indonesia. Adapun karya-karya SMM, Pater Bordias menjelaskan bahwa terdiri dari 2 bentuk bidang karya yakni parokial dan kategorial. Di bidang parokial SMM berkarya di Keuskupan Sintang 4 paroki, Keuskupan Malang 1 paroki, Keuskupan Palangkaraya 2 paroki, dan Pontianak 1 paroki.
Di bidang kategorial SMM berkarya di pembinaan umat, seperti retret, rekoleksi, pembinaan iman orang muda, pembinaan iman kaum remaja, KPPK dan misi umat berkeliling dari stasi-stasi dalam pembinaan iman di paroki-paroki dalam sebuah tim katekese umat. Tahap-tahap pendidikan formasi SMM, Pater Bordias menyebutkan yaitu tahap aspiran, masa postulat dan novisiat, skolastikat, tahun orientasi pastoral, skolastikat S2, praktek diakonat dan tahbisan imamat. Syarat menjadi monfortan, Pater Bordias menjelaskan yaitu syarat administrasi sesuai permintaan kongregasi SMM. Setelah menjelaskan terkait kongregasi SMM oleh Pater Bordias, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dan berbagi pengalaman serta kesaksian tentang perjalanan lika-liku masuk SMM oleh ketiga aspiran SMM. Di akhir kegiatan promosi panggilan, Pater Bordias mengajak siswa yang merasa terpanggil menjadi monfortan bisa datang langsung ke SMM Berlamat Gorang, Labuan Bajo, Manggarai Barat.